semuanya, kembali lagi di channel Belajar Statistik. Kali ini kita lagi ada di lapangan Banteng. Tapi jalan-jalan di lapangan Banteng kali ini berbeda dari biasanya, karena kita bakal jalan-jalan sambil belajar analisis regresi. Nah, materi analisis regresi yang akan kita pelajari hari ini adalah regresi linier berganda. Nah, regresi linier berganda kali ini kita bakal belajar dari buku Applied Linear Regression yang ditulis oleh Sanford Weisberg dari School of Statistics, University of Minnesota. Jangan lupa sebelum belajar, tekan tombol subscribe dulu, bunyikan loncengnya, dan beri thumbs up untuk mendukung channel ini. Selamat menonton! Regresi linier berganda adalah regresi linier yang melibatkan lebih dari satu variabel prediktor atau variabel bebas. Jika pada regresi linier sederhana, nilai dari variabel Y hanya ditentukan oleh satu nilai variabel X atau variabel bebas, maka pada regresi linier berganda ini, nilai dari variabel Y dipengaruhi oleh lebih dari satu nilai variabel X atau variabel bebas. Regresi linier berganda sendiri dapat dilukiskan sebagai berikut, di mana Y sama dengan alfa ditambah beta 1 X1 ditambah beta 2 X2 sampai beta N XN ditambah E. Masalah regresi dimulai dari sekumpulan prediktor yang potensial. Beberapa di antaranya bisa saja merupakan variabel kontinu seperti tinggi dan berat suatu objek. Dan beberapa yang lain bisa saja merupakan variabel diskrit yang terurut. Seperti seorang dokter yang menilai kesehatan pasien secara keseluruhan dengan skala dari 1 sampai 10. Prediktor potensial yang lain dapat berupa data kategoris seperti warna mata. Semua jenis-jenis variabel ini diperhitungkan dalam regresi linear berganda. Nah, tadi kan udah belajar materi regresi linier berganda. Sekarang kita bakal latihan contoh soalnya. Dalam suatu penelitian yang dilakukan terhadap 10 rumah tangga yang dipilih secara acak, diperoleh data pengeluaran untuk pembelian barang-barang tahan lama per minggu sebagai variabel Y, pendapatan per minggu sebagai variabel X1, dan jumlah anggota rumah tangga sebagai variabel X2, seperti digambarkan dalam tabel berikut. Nah, pertanyaannya, seandainya suatu rumah tangga mempunyai nilai X1 dan X2 masing-masing 11 dan 8, berapakah besarnya nilai Y dan berapa ratus rupiah yang harus dikeluarkan rumah tangga yang bersangkutan untuk membiayai pembelian barang-barang tahan lama? Yuk, langsung kita kerjain bareng-bareng. Langkah pertama yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut yaitu dengan mengolah data yang tersedia, di mana dari data yang tersedia kita mendapatkan 3 variabel yang bisa diolah. Variabel pertama yaitu variabel Y atau variabel pengeluaran. Kemudian variabel kedua adalah variabel X1 atau variabel pendapatan. Kemudian variabel kedua adalah variabel X2 atau variabel jumlah anggota keluarga. Nah, dalam menyelesaikan soal ini akan lebih baik jika data yang kita punya disusun dalam bentuk tabel untuk memudahkan penghitungan yang dapat kita lihat dalam gambar di samping. Langkah kedua yaitu menggunakan transformasi matriks dari data yang sudah kita olah. Rumus dari transformasi matriks yang akan kita pakai yaitu matriks B sama dengan inverse dari matriks A dikali matriks H. Kemudian langkah ketiga yaitu memasukkan nilai dari data yang sudah kita cari pada tabel yang tadi ke dalam transformasi matriks. Nah, kemudian kita lakukan perhitungan menggunakan rumus yang sudah kita definisikan di awal tadi, yaitu matriks B sama dengan inverse dari matriks A dikali matriks H. Kemudian hasil akhir dari perhitungannya adalah seperti ini. Nah, sehingga
nilai akhir dari matriks B adalah sebagai berikut. Di mana nilai dari B0 sama dengan 5,223, nilai dari B1 adalah 3,221, kemudian nilai dari B2 adalah 0,451. Dari perhitungan matriks B, didapatlah model regresi linier berganda dapat dituliskan sebagai berikut. Nah, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa setiap kenaikan pendapatan per minggu sebesar Rp1.000 akan menaikkan pengeluaran untuk pembelian barang-barang tahan lama per minggu sebesar Rp322,1 dengan asumsi jumlah anggota rumah tangga konstan atau tetap. Demikian juga, jika jumlah anggota keluarga ditambah 1 orang, maka akan mengenakan pengeluaran untuk pembelian barang-barang tahan lama per minggu sebesar Rp45,1 dengan asumsi pendapatan per minggu konstan atau tetap. BTW udah sore nih. Nah, gimana tadi belajarnya tentang regresi linier berganda? BTW, aku ada pantun loh. Hari Minggu jalan di taman, beli jeruk, belinya di pasar. Kalau masih ada yang ingin ditanyakan, jangan sungkan tulis di kolom komentar. Yuk, pulang. Yuk, sampai jumpa.